nasab. Nah, sementara banyak pondok-pondok yang besar yang seolah-olah diam saja. Nah, sikap kita terhadap itu seperti apa? Mereka diam nggak salah. Karena mengelola pondok besar butuh stabilitas. Butuh kondusivitas. Tapi kalau kebatilan nggak disuarakan juga salah. Kalau menurut kami, kaki teramputasi nggak apa-apa. Tapi NU-nya, marwahnya bisa dibangun kembali. Lek-lekan pisan, terang-terangan pisan, sak jujur-jujurnya pisan. Daripada umat tetap bertanya-tanya, oh NU tiba-tiba gelem korupsi. Karena salahnya orang itu, NU nggak ikut salah. Mbah Hasyim nggak ikut salah. Khawatir kita kalau itu nggak dibersihkan, maka lama-lama orang menuduh NU-nya ikut salah. Minimal salahnya apa? Mengangkat kembali orang yang salah. Atau mendiamkan kebatilan. Dan diam itu berarti setuju loh kalau perawan. Ya. Jadi bagi kami menyelamatkan Islam, menyelamatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelamatkan institusi NU, Mbah Hasyim, itu jauh lebih penting. Dan kalau itu harus diselamatkan, lalu ada penumpang yang harus dibuang ke laut, nggak apa-apa. Daripada kapal ini kerem. Satu hal saya ini terkait masih polemik yang kami di Alumpuh masih bingung juga. Kebaikan garda terdepan untuk membersihkan Balali ya terkait dengan kasus nasab. Nah, sementara banyak pondok-pondok yang besar yang seolah-olah diam saja. Nah, sikap kita terhadap itu seperti apa? Mereka diam nggak salah. Karena mengelola pondok besar butuh stabilitas. Butuh kondusivitas. Tapi kalau kebatilan nggak disuarakan juga salah. Biar orang yang berani bersuara, bersuara. Lalu yang bagian belakang, ini back tengah, back kanan, back kiri, plus penjaga gawang, biar mereka adem di kerjaannya masing-masing. Menjaga moral, menjaga kitab, menjaga ilmu, menjaga akidah. Sebetulnya menurut KBRI, nasab itu betul apa enggak, Pak Lawi? Nabi itu Quraisy. Kalau orang bukan suku Quraisy ngaku keturunannya, batal. Enggak, masuk akal apa enggak? Ini Sudirman itu Jawa. Jenderal Sudirman. Jawa Purwokerto. Lalu ada orang suku Asmat sana ngaku cucunya Jenderal Sudirman. Itu bisa diterima apa enggak? Nah, itu aja. Berarti enggak ada ya? Udah, simpulkan sendiri. Siap. Manut kiai. Jadi orang sukunya beda, ngaku keturunan. Ya, kita sulit menerima. Mungkin kita masih bisa menerima kalau ada bukti. Bukti itu dua. Kitab nasab yang bersambung, dan plus ditambah bukti DNA. Kenapa kitab nasab bersambung? Kitab nasab itu mesti bersambung. Misalnya, Bani Jenderal Sudirman, ada reuni keluarga. Dicatatkan anak cucunya, ya, semua dicatat. Nanti jarak kira-kira 30 atau 40 tahun, harus ada update. Ditulis kembali anak cucunya, karena ada lahir cucu baru, ada menantu baru. Harus dibuat lagi, tapi dibuat lagi harus merujuk kepada catatan yang ada. Tinggal nambahi cucu-cucu baru yang lahir. Nanti setelah 40 tahun lagi harus ada update lagi. Buku nasab itu seperti itu dari dulu. Nah ini sejak abad 4, namanya Ahmad bin Isa itu hanya punya anak 3. Muhammad, Ali, Hasan. Sampai abad 9, itu tercatat di semua kitab nasab, anaknya 3 tuh. Tahu-tahu abad 9, Ali Al-Sakron ngarang kitab nasab berdasar mimpi. Aman bin Isa itu anaknya tambah 1. Ubaidillah nenek moyangnya Habaib itu. Terus buku nasab nggak sambung selama 500 tahun itu.
cara kita meyakini kebenarannya itu gimana? Padahal buku nasab kata di 30-40 tahun ditulis baru merujuk kepada yang ada. Dan semua bani ikut tanda tangan. Nanti jarak sekian tahun diperbarui, tambahi cucu yang lahir. Semua bani ikut tanda tangan. Itu valid. Ini 500 tahun nggak tercatat, tahu-tahu ditambahkan aja. Terus kita disuruh percaya, sukunya beda lagi. Lalu faktor hereditas itu 80% atau 75% dalam menanamkan karakter murid. Proses lingkungan guru kurikulum itu paling 25%. Sehingga karena faktor keturunan hereditas itu kuat sekali pengaruhnya. Harusnya nabi yang super fatona. Mereka-mereka yang ngaku keturunan juga cerdas. Jangan balul-balul ngaku keturunan nabi. Nabi yang super amanah, super jujur, super sabar, lemah lembut. Itu mereka yang ngaku keturunan nabi harusnya punya karakter seperti itu. Al-Iqudasaf, faktor gen itu mesti menurun. Kecuali orang biasa kayak kita-kita lah. Mungkin agak lorek-lorek. Kita biasa, tahu-tahu ada anak rotok pinter dikit. Ada anak yang... Tapi kalau ulama-ulama atau Brawijaya misalnya, keturunan top. Ketika Brawijaya masuk Islam, punya anak cucu. Yang mereka juga jadi ulama-ulama besar. Misalnya Nyun Sewu, kalau di Ponorogo, ya itu terus satunya Betoro Katong, nanti turun sampai Mbah Yahudo, sampai Mbah Mesir, sampai akhirnya Barodia, Yehuda, Kus Kausar, macam-macam. Jadi orang gen yang top itu senantiasa melahirkan anak yang secara genetik juga top. Ini nabi yang paling top, tahu-tahu melahirkan orang yang baca Arab walik dari belakang. Terus ngamuan, suka bohong. Yang mana bisa kita percaya? Tapi kita sulit, ya di bawah itu di level ramping sulit. Ketika kita bersikap untuk apa, kadang kita ada yang ngomong, kita menjauhi juga dicibir oleh mereka. Makanya ini sebetulnya kalau menurut kami dari PB sendiri harus istilahnya ada ketegasan gitu tentang kasus Ba'alwi ini. Sampai hari ini kok diam-diam saja gitu. Itu urusannya PB, jangan tanyakan ke saya ya. Itu masih percaya itu ya. Panjenengan kan termasuk yang melawan arus yang sangat besar lah katakan. Artinya ya menurut banyak istilahnya model kiai yang masih istilahnya pro habaib gitu kan, model menurut kasus kosa gitu kan kayak. Kalau pro habaib dalam arti mereka berilmu kita hormati, ya rumus kita siapapun yang berilmu kita hormati karena keilmuannya. Tapi kalau nggak berilmu, orang Jawa kita perlakukan biasa, ngapain mereka diperlakukan luar biasa? Kalau mereka biasa ya biasa saja lah. Kalau mereka berilmu ya kita lakukan sebagai orang yang berilmu. Seperti ada orang Jawa berilmu ya kita hormati sebagai orang yang berilmu. Bukan kami menghina mereka. Tapi ada pertimbangan lain. Mereka berilmu oke. Tapi belum tentu NKRI. Karena mereka mengatakan Habib Rizik guru NU. Berarti mereka pro Rizik. Rizik dipelajari bahwa ideologinya membahayakan NKRI atau tidak. Dan kami nggak bisa dengan orang yang ideologinya bakal nabrak NKRI. Karena bagi kami menjaga NKRI itu wajib. Ya gitu ya.